keuangan PT kita, yaitu PT Lira. Sebelum kita menganalisis, saya akan membacakan tentang laporan keuangan dari tahun 2014 sampai dari tahun 2010 sampai dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Pertama dari balance sheet, total aset kita dari pada tahun 2010 sebesar 30.741.67.9. Pada tahun 2011 total aset sebesar 39.088.705. Pada tahun 2012 total aset kita sebesar 41.509.325. Pada tahun 2013 total aset kita sebesar 50.770.251. Pada tahun 2014 kita total asetnya sebesar 58.220.600. Selanjutnya tentang arus kas perusahaan kita. Arus kas pada tahun 2010, kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 2.872.595. Pada tahun 2011 arus kas kita deposit sebesar 90.387. Pada tahun 2012 total kas bersih sebesar 3.953.574. Pada tahun 2013 total kas bersih sebesar 2.472.971. Terus pada tahun 2014 total kas bersih sebesar 3.466.659. Selanjutnya mungkin dari rekan-rekan bisa menganalisis dari laporan keuangan yang sudah disajikan. Saya sudah menganalisis untuk common size. Di sini saya sudah menyediakan data-data yang sudah saya analisis untuk PT Lira sendiri. Pada analisis saya kali ini, PT Lira menginvestasikan aset perusahaan sebagian besar kepada aset pajak, yaitu berturut-turut dari tahun 2010 sampai tahun 2014, yaitu sebesar 74,52%, 77,73%, 72,16%, 68,16%, dan 66,26% dari total aset perusahaan. Komposisi aset pajak pada tahun 2012 ini mengalami penurunan dibandingkan posisi pada tahun 2010 dan 2011 dan tahun 2013-14 berturut-turut mengalami penurunan. Sebaliknya komposisi aset tidak pajak mengalami kenaikan pada tahun 2012 sebesar 27,84%. Itu walaupun sebelumnya pernah turun pada tahun 2011 sebesar 22,27% dari angka tahun 2010 yaitu sebesar 25,48%. Sementara pada tahun 2013 dan 14 2010 itu mengalami kenaikan menjadi 31,84% dan 33,74%. PT Lira ini menginvestasikan sebagian besar asetnya pada persediaan berturut-turut sebesar 65,62%, 71,68%, 64,20%, 59,57%, dan 59,67% dari total nilai aset perusahaan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Penurunan komposisi aset neraca dari total aset PT Lira itu sendiri pada tahun 2011 turut dipengaruhi dengan kenaikan total aset neraca perusahaan. Total aset PT Lira sesungguhnya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Komposisi yang tadi saya jelaskan menggambarkan pergeseran jenis investasi dari aset PT Lira. Sementara pada sisi pasifnya kewajiban jangka pendeknya lebih mendominasi dari total likuiditas.
dengan peningkatan yang terjadi pada tahun 2014 menjadi 40,85. Nah, untuk kewajiban jangka panjangnya, observasi kewajiban jangka panjang tahun 2010 hingga 2014 lebih banyak mengalami penurunan meski terjadi peningkatan di tahun 2012 yang semula 2,57 jadi 2,65. Selebihnya mengalami penurunan. Pada tahun 2010 kewajiban jangka panjang berada di angka yang lebih besar yaitu 3,06%. Yaitu data barusan itu adalah data yang saya sediakan untuk analisis concise. Mungkin rekan-rekan ada yang ingin menambahkan ini? Saya ingin menambahkan tentang analisis rasio keuangan. Yaitu menurut perusahaan PT Lira ini laporan keuangan yang saya akan menjelaskan dulu tentang analisis hasil keuangan yang sudah saya dapatkan dari data-data yang diberikan oleh Bapak ini. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama adalah analisis laporan keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang keadaan kemampuan keuangan perusahaan pada suatu periode dengan cara menghubungkan antara jumlah akun satu dengan jumlah akun yang lainnya. Pada dasarnya analisis ini dikelompokkan menjadi beberapa rasio. Dan saya di sini akan menjelaskan ada dua rasio, yaitu rasio saya akan menjelaskan dulu tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas pada PT Lira ini yaitu saya mempunyai beberapa tipe yang bisa hitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang current rasio atau bisa disebut dengan rasio lancar pada PT Lira. Setelah saya menghitung dari rasio lancar yang diberikan data oleh Bapak Direktur PT Lira, saya hitung pada tahun 2010 current rasio dari PT Lira ini mendapat angka 2,70 dan pada 2011 mendapatkan angka 2,24 dan pada tahun 2012 mendapatkan 2,17 dan pada tahun 2013 mendapatkan 1,72 dan pada tahun 2014 mendapatkan 1,22. Analisis laporan lancar PT Lira ini pada tahun 2010 menunjukkan yang paling tinggi dari 3 periode pelaporan perusahaan. Hal ini dan saya akan menjelaskan maksud yang kedua, yaitu active test rasio, rasio cepat atau quick rasio. Rasio cepat atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki tanpa memanfaatkan persediaan. Saya telah menghitung dari data-data active rasio ini atau quick rasio ini pada tahun 2010 mendapatkan angka 0,32, sedangkan pada tahun 2011 mendapatkan 0,17, pada tahun 2012 mendapatkan 0,24 dan pada tahun 2013 mendapatkan 0,22 dan pada 2014 mendapatkan 0,16. Di antara pemain aset lancar, persediaan biasanya dianggap sebagai aset yang paling tidak likuid. Hal ini berkaitan dengan semakin panjangnya tahap yang dilalui untuk sampai menjadi kas dan juga tidak pasti nilai persediaan. Dengan alasan di atas, persediaan dikeluarkan dari aset lancar perhitungan rasio cepat. Rasio cepat PT Lira tahun 2010 lebih besar dari tahun-tahun sesudahnya. Dalam hal ini, perusahaan mampu mempergunakan aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek pada tahun 2010 lebih baik daripada tahun-tahun sesudahnya. Tanpa memanfaatkan persediaan dapat dilihat pula pada laporan keuangan bahwa investasi aset lancar persediaan 2010 memang paling bagus daripada tahun sesudahnya 2011, 2012, 2013, 2014. Dan saya akan menjelaskan lagi satu lagi, yaitu rasio solvabilitas. Saya akan menjelaskan dulu sebelum saya memberikan informasi yang telah saya dapat dari rasio solvabilitas ini. Rasio solvabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan dikatakan solvable jika total aset lebih besar daripada total utang. Terus saya akan menjelaskan langsung ke poin yang telah saya hitung dan saya analisis di rasio solvabilitas. Pada tahun 2010 PT Lira mendapatkan 0,31. Pada 2011 PT Lira mendapatkan 0,37. Pada 2012 dia mendapatkan 0,36. Pada tahun 2013 mendapatkan 0,42. Pada 2014 dia mendapatkan 0,43. Dan saya akan langsung menjelaskan tentang rasio total utang terhadap total ekuitas atau biasa disebut dengan DER. Rasio ini digunakan untuk mengukur total utang dalam struktur modal suatu perusahaan dalam kondisi utang jangka panjang perusahaan. Rasio total utang saya akan menjelaskan langsung dengan data yang telah saya hitung, yaitu pada tahun 2010 ia mendapatkan 0,44, 2011 mendapatkan 0,59, pada tahun 2012 mendapatkan 0,56, pada tahun
rasio D kecil di bawah 50%. Untuk tahun selanjutnya terus mengalami peningkatan hingga 75%. Terus saya menjelaskan lagi, jadi di bawah solvabilitas itu menjadi 3 komponen, yaitu terakhir atau ketiga, yaitu dari rasio solvabilitas itu price interest earned atau TIE. Rasio ini menghitung seberapa besar laba sebelum bunga dan pajak EBIT yang tersedia untuk menutup beban tetap bunga. Rasio tinggi menunjukkan situasi yang aman meskipun barangkali menunjukkan terlalu rendah pengguna utang atau pengguna leverage keuangan perusahaan. Sebaliknya, rasio yang rendah memerlukan perhatian dari pihak manajemen. Setelah saya hitung dari perusahaan PT Lila ini, pada tahun 2010 ia mendapatkan 24,63, tahun 2011 mendapatkan 27,15, dan pada tahun 2012 mendapatkan 12,17, pada tahun 2013 mendapatkan 8,86. Nah, sekian dari saya rasio solvabilitas dan yang ada lagi akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, saya sendiri akan melanjutkan rasio probabilitas. Yang pertama itu rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu. Nah, yang pertama itu saya akan net profit margin. Net profit margin itu menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Nah, setelah saya itu analisisnya itu tahun 2010 net profit margin mendapat nilai 0,11 dan tahun 2011 mendapatkan nilai 0,12. Dan untuk tahun 2012 mendapatkan nilai 0,08, dan untuk tahun 2013 itu mendapatkan 0,08 juga, dan tahun 2014 mendapatkan nilai juga 0,08. Nah, dari analisis itu net profit margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu, sedangkan NPM yang rendah menunjukkan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya yang tertentu, atau kombinasi dari kedua hal tersebut. Yang secara umum rasio rendah bisa menunjukkan ketidakefisienan manajemen. Nah, yang kedua saya langsung ke ROA. ROA itu rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Setelah saya hitung tahun 2010 itu ROA mendapatkan nilai 0,14, untuk tahun 2011 mendapatkan 0,13, dan tahun 2012 mendapatkan 0,10, dan tahun 2013 mendapatkan 0,09, dan tahun 2014 mendapatkan 0,09 juga. Dari analisis ROA ini, rasio tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset, yang berarti efisiensi manajemen pada PT Lila. Rasio ROA dari tahun 2010 hingga 2014 terus mengalami penurunan. Tahun 2012 mengalami penurunan yang lebih besar dari tahun sebelumnya dan sesudahnya, yakni sebesar 3% pada tahun 2012. Yang ketiga itu ROE, return on equity, yaitu rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan bukan probabilitas dari sudut pandangan pemegang saham. Setelah saya hitung pada tahun 2010 itu mendapatkan nilai 4,38. Untuk tahun 2011 mendapatkan nilai 5,15, dan untuk tahun 2012 mendapatkan nilai 4,23. Pada tahun 2013 mendapatkan nilai 4,56. Pada tahun 2014 mendapatkan 5,61. Untuk analisisnya, dari ROE ini, meskipun rasio ini mengatur laba dari sudut pandang pemegang saham, rasio ini tidak memperhitungkan dividen maupun capital gain untuk pemegang saham. Karena itu, rasio ini bukan pengukur return pemegang saham yang sebenarnya. ROE dipengaruhi oleh ROA dan tingkat leverage keuangan perusahaan pada PT Lira. Rasio return on equity atau ROE dari tahun 2010 hingga 2014 mengalami fluktuasi. Peningkatan terjadi pada tahun 2011 menghasilkan ROE 5,15 yang semula pada tahun 2010 sebesar 4,38. Sementara pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 4,23. Namun peningkatan kembali terjadi pada tahun 2013 sebesar 4,56 dan diikuti tahun 2014 sebesar 5,61. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba mengalami peningkatan di 2 tahun terakhir. Nah, selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini melihat pada beberapa aset kemudian menentukan beberapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu.
aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besar dana kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. Dana kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih produktif. Nah, yang pertama itu perputaran persediaan. Perputaran persediaan itu dari analisa saya pada tahun 2010 itu mendapatkan nilai 1,43 dan pada tahun 2011 itu mendapatkan nilai 1,13 dan tahun 2012 mendapatkan nilai 1,50 dan pada tahun 2013 mendapatkan nilai 1,47 dan tahun 2014 mendapatkan nilai 1,49. Dari analisa perputaran persediaan, PT Lira rasio perputaran persediaan mengalami fluktuasi. Tahun 2011 mengalami penurunan yang semula 1,43 kali menjadi 1,13 kali. Di tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 1,50 kali. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2013 menjadi 1,47 kali. Sementara tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 1,49 kali. Hal ini menunjukkan perputaran persediaan yang rendah akibat kurangnya pengendalian persediaan yang efektif. Padahal tingkat persediaan perusahaan relatif besar dan terus meningkat setiap tahun. Yang kedua itu perputaran aktiva tetap, yaitu rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Rasio ini memperlihatkan sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva. Dalam hitungan saya, pada tahun 2010 itu aktiva tetap mendapatkan nilai 5,09, pada tahun 2011 mendapatkan nilai 5,11 dan tahun 2012 mendapatkan nilai 4,72, pada tahun 2013 mendapatkan nilai 3,75 dan pada tahun 2014 mendapatkan nilai 3,44. Dalam analisis ini semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif penggunaan aktiva tetap tersebut. Pada PT Lira, rasio perputaran aset tetap lebih banyak mengalami penurunan meski peningkatan terjadi tahun 2011 yang semula 5,09 kali menjadi 5,11 kali. Tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan. Pada tahun 2012 sebesar 4,72 kali, tahun 2013 sebesar 3,75 kali, dan tahun 2014 sebesar 3,44 kali. Meskipun perputaran aset tetap lebih tinggi daripada perputaran total aset, tetap saja perlu dilakukan evaluasi terkait dengan efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset tetap untuk mendukung penjualan. Yang ketiga itu perputaran total aktiva. Rasio ini menghitung efektivitas penggunaan total aset. Rasio yang tinggi biasanya menunjukkan manajemen yang baik. Sebaliknya, rasio yang rendah harus membuat manajemen mengevaluasi strategi pemasarannya dan mengeluarkan modalnya. Dalam ini biasanya menunjukkan manajemen yang baik. Sebaliknya, rasio yang rendah harus membuat manajemen mengevaluasi strategi pemasarannya dan mengeluarkan modalnya atau investasi. Nah, dari hitungan saya, pada tahun 2010 itu mendapat nilai 1,23 dan pada tahun 2011 mendapatkan nilai 1,07. Pada tahun 2012 mendapatkan nilai 1,18. Pada tahun 2013 mendapatkan 1,09 dan pada tahun 2014 mendapatkan nilai 1,12. Dalam analisa saya, pada PT Gudang Garam pada PT Lira, rasio perputaran total aset mengalami fluktuasi. Rasio yang paling tinggi terjadi pada tahun 2010 yakni sebesar 1,23. Pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 1,07. Kemudian meningkat di tahun 2012 menjadi 1,18. Penurunan kembali terjadi di tahun 2013 menjadi 1,09 dan meningkat kembali di tahun 2014 menjadi 1,12. Dilihat dari hasilnya, perputaran aset perusahaan rendah dan perlu adanya evaluasi manajemen terkait dengan strategi dan pengeluaran modalnya. Sepertinya itu yang saya sampaikan untuk rasio dan analisisnya. Baik, mungkin udah semuanya ya dari tiap rasio udah dianalisis. Mungkin cukup sekian dari rapat menganalisis laporan keuangan PT Lira. Untuk selanjutnya mungkin bakal saya kabari lagi. Terima kasih sudah hadir di rapat kali ini. Sekian.
Sekian, saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lapor. Nama saya Sudarta Wisnu Widatmoko. Saya sebagai PT Direktur Utama PT Alira. Nama saya Muhammad Ridwan Firdaus, saya sebagai analisis rasio. Lapor, nama saya Muhammad Zakir Wijaya, saya sebagai penganalisa laporan rasio.